Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. First of all, let us say our praise and thanks to Allah for giving us His guidance and blessing. Without this mercy, we wouldn't be here today living alone together. Salawat and salam be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and all of us who follow his guidance until the day of judgment. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik Bapak sekalian, setelah sekian lama Ustadz memutuskan untuk mengambil video, akhirnya Ustadz ambil video di kelas ini lagi, dan Ustadz adalah satu-satunya orang yang belum mengumpulkan video di antara puluhan guru yang ada di Nurul Fikri. Mohon doanya agar lancar sampai akhir ya. Oke, melanjutkan dari bab 2 ya, tentang undang-undang yang contoh langsungnya bisa kita lihat langsung di peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa yang sudah melihat di IG atau di TikTok yang sebenarnya itu adalah tuntutan rakyat gitu ya untuk menuntut undang-undang. Apa kemarin masih ingat urutan-urutan untuk ininya? Hierarki apa? Kemarin hierarki masih ingat? Iya, susunan atau struktur ya yang dibuat untuk proses memutuskan sebuah undang-undang. Hierarki. Kemudian yang hukum tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya mau tanya sekarang. Kemarin ada seorang anggota dewan yang rumahnya itu dijarah. Menurutnya itu sudah benar atau benar? Benar atau salah Mbak? Benar. Benar, ada yang benar, ada yang salah. Tergantung. Yang benar kenapa benar? Karena itu dari uang rakyat harus kembali. Ya, karena itu uang rakyat harus kembali ke rakyat. Tapi kemarin ada yang komen gini, Kuya itu kan baru jadi anggota dewan. Iya. Iya, dari hasil kerja. Hasil dari hati sebelumnya. Nah, itu terjadi pro dan kontra ya. Intinya sampai pada saat ini itu ada beberapa barang-barang yang udah dikembalikan ya. Saya harus hati-hati ngomong ini karena ini nanti diupload di YouTube. Saya takut salah. Ya intinya begitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau apapun itu memang banyak yang mencegah atau melarang hal-hal yang seperti itu karena caranya nggak benar. Mungkin kalau minta baik-baik mungkin dikasih kali ya. Nah itu ya, apa akibat jika masyarakat tidak taat hukum ya kayak kemarin ya, bahkan merusak fasilitas itu nggak boleh sebenarnya. Bahkan perang itu nggak boleh. Perang itu kan yang dilarang itu apa? Anak-anak, ibu-ibu, medis, lansia, reporter, bahkan ya reporter, medis sudah, dan fasilitas umum.
Kan kemarin ada ini juga yang komen, anak mahasiswa itu kan naik busway, nggak mungkin dia rusak nggak mungkin mereka rusak halte. Kalau mereka rusak halte, mereka naik apa? Seperti itu. Nah ini yang dilarang. Jadi nanti bapak kalau jadi mahasiswa misalnya suka banget hobinya demo, hal-hal yang ini tidak boleh untuk dilakukan dalam rangka menegakkan undang-undang, menegakkan hukum. Terus nanya dulu gitu kalau medis atau bukan? Biasanya ada ini. Ya, biasanya mereka menggunakan identitas. Kayak kemarin kan jelas-jelas naik ambulan ya. Waduh, lagi ngomongnya ngeri sedap ya. Nah, kalau misalnya dia pakai aku medis loh, nah di sini ada tulisannya aku medis loh, atau warna merah, atau lagi naik ambulan itu kan jelas itu medis. Ya harus. Tapi kadang orang kalau sudah terlanjur emosi itu lepas ya. Nah itu. Kemudian ini sudah. Ini urutannya, kemarin kita sudah bahas ya Mbak ya. Yang paling atas itu Undang-Undang Dasar 1945, tertinggi dan tidak bisa diubah-ubah dengan sifatnya. Siapa yang dapat nomor 1? Tidak ada ya? Ustadz kemarin. Yang nomor 2 adalah ketetapan MPR, mengatur dan menetapkan. Jadi sebenarnya presiden itu bukan yang paling tinggi Bapak sekalian, karena masih ada UUD, ada MPR, ada undang-undang, Perpu yang mengikat hukum dibuat oleh DPR dan Presiden. Jadi sebenarnya misalnya sebuah kebijakan itu terjadi, itu bukan hanya DPR yang memutuskan, tapi di situ dan Presiden. Jadi tidak mungkin Presiden itu tidak tahu misalnya gaji sehari 3 juta kah? Itu tidak mungkin Presiden nggak tahu, karena di situ yang membuat itu DPR dan Presiden. Kemudian yang peraturan pemerintah itu tinggal melaksanakan aja, yang di bawahnya ini tinggal melaksanakan aja. Kadang Presiden ngasih kebijakan, ya, bijaksana bijaksana. Jadi semua yang terjadi di negara kita itu tidak mungkin tanpa pengetahuan Pak Presiden, walaupun sebenarnya yang menentukan bukan beliau juga. Nah, begitu. Nah, kemarin ini sudah satu lagi, jadi Bu Hanfian tinggal maju ya. Ya lah, sudah lah. Tinggal maju dan bisa tambahi dengan ini bukan ya, ini kan sebelah. Saya tambahi dengan studi kasus ya. Jadi nanti ada studi kasus yang harus kalian pecahkan di kasus tersebut sambil presentasi sambil menyampaikan hasil dari studi kasus. Waktunya 15 menit. Silakan dipecahkan bersama-sama. Nanti di angka 9 maju satu persatu dari nomor 2. Nggak usah, langsung di bawahnya sini aja. Kemarin yang dapat nomor 2 TAP MPR, ketetapan MPR siapa? Oke. Nomor 3 Undang-undang. Oke. Nomor 4 Oke. Gak apa-apa ya berdua ya. Enggak kata ya? Enggak ada ini. Pengambilan video yang untuk ada di badan sudah belum. 5 Presiden Provinsi Kota. Nah silakan dalam waktu 15 menit dari sekarang mendiskusikan kasus yang terjadi di sana. Iya, presentasinya membaca, menyampaikan intinya dari hasil. Iya, langsung dua. Menyampaikan. Yang pertama nanti menyampaikan yang sifat-sifatnya ini, sifat dan contohnya, baru kasus yang diskusikan sekarang. Kalau ini kan tinggal menyampaikan saja. Ya, kalau di situ kalian diminta, jika Anda sebagai seorang guru, nah berarti dia posisinya sebagai guru. Jika Anda sebagai acil-acil di pasar, nah rasanya ada di situ tuh. Nah, maka biar profesi sebagai acil di pasar gitu. Biar itu sesuai posisi yang ada di soal itu. Hah?
Gimana? Nama aja ditaruh di atas. Tulisin di atas. Yang tidak masuk siapa hari ini? Nggak ada ya? Nasya tadi ya? Ini posisinya duduknya masih sama kayak kemarin ya? Iya, berarti pas. Jadi 15 menit ini digunakan untuk diskusi ya.
Yang pertama loh nih. Yang sudah presentasi kemarin kan? Ustaz, kalau di ada buang sampah sembarangan masuk penjara. Iya, di beberapa negara memang begitu. Di Balikpapan didenda, Mbak. Kalau membuang sampah di atas jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berarti jam banjir 12 malam ada apa lagi? Pak? 12 malam ada apa? Nggak apa-apa. Pokoknya harus malam. Boleh, boleh. Malam sama buang sampah sembarangan. Bukan di tempat sampah itu loh, Mbak. Di tempat sampah yang bisa. Dulu kita juga ngurus tiap pagi, ayo cepat-cepat sebelum jam Iya. masih membuat istilahnya dari itu terlebih dahulu. Presentasinya baca ini aja. Iya, sama itu yang sebelumnya itu. Nah, Dibaca aja loh. Iya. Oh sudah? Iya. Usah. Iya. Bukan ketawa ya, bukan Tidak boleh bertentangan. Iya, sudah. Kalau sudah semua kita mulai presentasi aja. Sudah? Belum, oke. 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Nama kelompoknya boleh. Di mana? Yang mana? Ya. Sudah? Tidak. Nomor berapa? 10 tambah 7. Ini kan 10. Ini 5. Ini 2. 10, 5, 10 tambah 5 tambah 2. Kalau itu bukan 10. Sudah ya semuanya ya? Oke. Ya. Baru itu. 2 menit lagi. Apa yang kepanjangannya setelah dibaca stop aja. Stop aja. Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan, Perda Kabupaten Ini kita mempelajari teori yang sesuai prosesnya dulu ya. Walaupun di lapangan kadang contohnya tidak sesuai. Kita mempelajari teori yang jujurnya dulu ya Mbak Isa ya. Oke, 1 menit lagi. Oh belum. Nomor berapa?
Nomor 2. Ini kayak gini os. Perjanjian Surabaya tahun 2014 Perjanjian Bulan Bandung nomor 2018. Berarti nanti nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bertanya biar urut. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota baru bersikap mengatur bersikap mengatur reguler dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau kota pemilihan hanya di wilayah kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah diatur Pokoknya sambil-sambil. Dia punya itu. nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemerintahan Perjalanan Surabaya nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan Udah gini ya. Sudah waktunya habis. Apapun yang terjadi, sambil nanti disampaikan secara lisan aja bisa ya. Yang belum ya. Baik. Apapun yang terjadi, silahkan kita panggil yang mendapatkan nomor 2. Siapa yang dapat nomor 2? Oh my god, Adel, Dedel. Adel, Dedel. Nanti majunya pasin di papan tulis ya. Pasin di papan tulis pokoknya. Nah, di sini posisinya nanti. Tidak boleh lebih dari papan tulis. Silakan. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang ketetapan MPR. Bersifat pengaturan sekaligus penetapan atau reguling dan presisi. Mengikat secara umum pada masa sebelum perubahan UUD 1945 telah memberikan UUD 1945 untuk MPR yang masih berlaku adalah yang terkait dengan hal-hal tertentu. Misalnya tentang hak transaksi dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Ya, jadi ketetapan MPR itu intinya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Contohnya, Mbak? Contohnya, Kitab MPR tahun 1994 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Hak MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urusan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Hak MPR tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Sekarang kami akan membacakan lembar studi kasus yang kami kerjakan. Pertanyaannya, apakah cukup sekolah hanya mengajarkan mata pelajaran akademik? Ini kasusnya ya, pendidikan harus membentuk manusia beriman dan berakhlak mulia. Ini dibaca nanti ya semuanya ya. Namun di sekolah di Banjarmasin, ini sekolah siapa ya? Semoga bukan sekolah kita ya. Banyak siswa yang pandai akademik tapi terbiasa berkata kasar di media sosial. Nggak di sini ya, nggak di sini ya. Pertanyaannya, Apakah cukup sekolah hanya mengajarkan satu mata pelajaran akademik? Tidak, karena siswa dan siswi juga membutuhkan pendidikan agama. Yang kedua, haruskah sekolah ikut mengamati perilaku siswa di media sosial? Jelaskan alasannya. Menurut kami mungkin tidak, karena siswa dan siswi juga mempunyai hak dan privasi sendiri. Kalau juga ada, cukup diawasi saja, dan bisa berlebihan, bisa ditindaklanjuti. ada pertanyaan, ada tidak sepakat dengan hasil diskusi mereka? Sepakat ya. Ya, saya juga sepakat ya. Intinya yang namanya privasi itu mungkin hak bubuhan dia. Tapi kalau privasi itu merugikan sekolah, ya kalau tadi kayak gitu lah, maka akan kami tindak lanjut. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Presentasi dari kami, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Assalamualaikum
Selanjutnya yang nomor 3 tentang undang-undang atau perpu. Biar masuk YouTube. Ya Allah. Aurat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang undang-undang atau perpu serta kami akan membacakan hasil diskusi dari studi kasus ketiga kami. dari ilmu hakikat secara umum dan bersifat mengatur atau realisasi. Yang kedua, undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Yang ketiga, perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan darurat yang mendesak, tetapi harus mendapat persetujuan dari DPR. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Kabinet. Yang ini tidak boleh bertentangan dengan UUD dan TAP MPR. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Habis itu kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Studi Kasus 3. Undang-Undang Sisdiknas menyebut tujuan pendidikan adalah mencetak siswa yang bertanggung jawab. Tetapi di salah satu sekolah SMP di Banjarmasin ada kasus siswa yang merusak fasilitas sekolah. Bangku dicoret, toilet kotor, lalu saling menyalahkan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Jangan dari pengalaman. Pertanyaan diskusi. 1. Jika kamu menjadi kepala sekolah, apa langkah yang akan kamu ambil? Jawabannya yaitu langkah pertama yaitu mencegah hal tersebut terulang kembali. Maka sekolah akan membuat peraturan tentang konsekuensi untuk siswa-siswi yang merusak fasilitas sekolah. Langkah kedua yaitu menegur siswa-siswi yang merusak fasilitas sekolah. Langkah ketiga yaitu jika fasilitas sekolah dirusak, maka siswa-siswi yang merusak harus mengganti yang dirusak. Kedua, bagaimana cara menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa? Yaitu memberitahukan dampak jika siswa-siswi merusak fasilitas sekolah, maka mereka akan menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Ada pertanyaan, sanggahan, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju jadi kepala sekolah. Cocok sudah jadi kepala sekolah ya. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Namanya jangan lupa nanti ya kumpul ya. Selanjutnya adalah PP, Peraturan Pemerintah. Bukan Pam WA ya. Peraturan Pemerintah. Oh iya. Ini kalau di awal mungkin aman ya, tidak ada coret-coretan. Tapi kalau di laki-laki ada tuh. Banyak. Ya banyak. Pas waktu kemarin kedapatan, besok harus bersih. Ternyata sudah bersih. Berarti aja. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara dan teman saya bernama Kansa. Hari ini kami akan membacakan peraturan pemerintah atau PP dan studi kasus 4. Yang pertama saya akan membacakan peraturan pemerintah atau PP. Nah, jadi peraturan pemerintah itu memiliki sifat yang pertama bersifat mengatur atau reguling, yang kedua dibuat presiden untuk melaksanakan undang-undang, yang ketiga mengatur hal-hal teknis agar undang-undang bisa diterapkan secara
Yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, TAP MPR, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada contohnya. Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan selanjutnya ada studi kasus yang akan dibacakan oleh teman saya. Studi kasusnya adalah Standar Nasional Pendidikan menekankan pembelajaran aktif, tapi di sebuah SMP, guru masih mengajar dengan cara ceramah panjang, sehingga banyak siswa mengantuk dan main HP di kelas. Pertanyaannya adalah, yang pertama, kalau kamu jadi guru, metode belajar seperti apa yang akan kamu gunakan agar siswa lebih aktif? Jawaban kami adalah tidak mengajar dengan metode ceramah panjang agar siswa lebih aktif. Bisa saja sebelum belajar, seluruh handphone siswa dikumpul terlebih dahulu. Pelajaran tersebut bisa diselipkan dengan e-booking ketika siswa sudah mulai merasa bosan. Yang kedua, menurutmu bagaimana peran siswa agar pembelajaran jadi lebih hidup? Berdoa sebelum belajar, memohon kepada Allah SWT agar difokuskan untuk belajar, dan menghargai guru yang sedang mengajar di kelas. Mungkin itu saja dari kami. Apakah kalian ada yang tidak setuju dengan pendapat kami atau bagaimana? Setuju. Sudah, ini di luar diskusi ya yang tadi ya. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum yang sering terjadi di negara kita itu ngaturnya di sini Mbak, tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi itu yang membuat presiden, mungkin yang mengusulkan Pak Menteri, diusulkan ke presiden yang mengesahkan. Sudah ada tambahan yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada silahkan ditutup Mbak. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya grup 5 tentang Perpres. Ya, Perpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Jindo, Jasmine, Iza, Nahda, dari Indonesia. Hari ini kami akan menyampaikan contoh dan sifat Perpres atau peraturan presiden dan hasil dari studi kasus tentang guru. Ya, dimulai dari peraturan presiden. Apa itu peraturan presiden? Yaitu yang bersifat mengatur dibuat presiden untuk menjalankan perintah undang-undang dan mengatur kebijakan yang lebih teknis dan operasional. Tidak boleh bertentangan dengan PPR umum MPR dan UUD 1945. Contohnya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan kelas 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi kabur. Lembar studi kasus 5. Kasus Perpres PPK mengajarkan nilai jujur. Tapi dalam sebuah ujian di SMP Banjarmasin, hampir separuh kelas ketahuan menyontek bersama. Guru bingung, apakah memberikan nilai 0 untuk semua atau memberikan kesempatan remedial? Pertanyaan diskusinya, 1. Menurutmu, apa keputusan paling adil bagi guru dalam kasus ini? 2. Bagaimana caranya agar siswa lebih jujur saat ujian? Jawaban yang pertama, keputusan paling adil bagi seorang guru adalah menghukum dan memberi sanksi bagi murid yang ketahuan menyontek saat ujian. Sedangkan untuk murid yang jujur, jangan dihukum atau diberi sanksi karena mereka tidak menyontek. Semua siswa yang menyontek dihukum dan diberi sanksi, lalu mengalami remedial. Namun, nilai yang diberikan tidak setinggi yang jujur sebagai sanksi nyata dalam akademik.
Untuk yang kedua, memperkuat peraturan dan menghukum dengan berat para siswa yang ketahuan menyontek, membuat yang lain merasa takut untuk menyontek. Kemudian memberikan nasihat tentang dampak buruk menyontek dan ingatlah Allah melihat setiap hal yang engkau perbuat. Mungkin guru tidak melihat, namun Allah melihat setiap perbuatan. Serta pengawasan diperketat dan peraturan lebih ditegaskan dan sanksi dikenakan berat jika diulangi lagi. Sanksi harus membuat siswa sadar akan hal yang telah mereka perbuat. Oke, apakah semuanya setuju? Apakah ada pertanyaan? Kita sendiri yang ingin memberikan pertanyaan? Insya Allah kita sudah melakukan itu loh. Kalau tidak jujur ada poinnya. Sudah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya yang mengatur itu sampai di daerah sini. Yang selanjutnya itu lebih banyak kepada pelaksanaan dan otonomi. Selanjutnya silakan nomor 6 tentang peraturan daerah provinsi. Jadi kalau kalian menjadi gubernur atau ibu gubernur, nah ini pas. Oh, mengatur juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi dan studi kasus lembar 6. Peraturan daerah provinsi, Perda provinsi, bersifat mengatur regulasi, dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Meningkat hanya di wilayah provinsi tersebut, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perpres, PWP, UUD, TAP, MPR, UUD 1945. Contoh, Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Perda Provinsi Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nomor studi kasus Perda Provinsi Kalimantan Selatan. Perda Kalsel mendorong sekolah mengenalkan budaya Banjar. Namun saat pelajaran bahasa Banjar, banyak siswa menertawakan teman yang salah mengucapkan kata, sehingga mereka jadi malu untuk belajar. Pertanyaan diskusi: 1. Bagaimana cara sekolah membuat siswa bangga dengan budaya Banjar? Jawabannya, caranya adalah selalu bersyukur, tidak mengolok atau mengejek bahasa daerah orang lain, dan menyebar luaskan bahasa Banjar agar dikenal. 2. Menurutmu, kegiatan apa yang bisa membuat belajar bahasa Banjar lebih menyenangkan? Jawabannya, tetap bersejarah Kalimantan Selatan dan mempelajari bahasa Banjar, memperbanyak berkomunikasi dengan orang dengan menggunakan bahasa Banjar, atau menggunakan kegiatan ice breaking supaya belajar lebih menyenangkan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang tidak setuju atau setuju? Jadi apa semua nih kayaknya. Baiklah, kami akhiri presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir untuk peraturan daerah kabupaten atau kota. Oh, sebelum mereka maju, apa bedanya kabupaten dan kota? Kabupaten itu di kampung. Ya, kabupaten itu Di desa. Ya, di desa. Kalau kota lebih menyangkut. Ya, biasanya kota itu adalah ibu kota sebuah provinsi ya, atau ada ketentuan lain, keistimewaan lain. Seperti di tempat kita ini yang kota ada berapa? Di Kalsel? Ada berapa? 1 atau 2? 2. Apa sama apa? Banjarmasin dan Banjarbaru. Ya, Banjarmasin sama Banjarbaru. Di Kaltim? 3. Berapa?
Balikpapan sama Balikpapan. sama Samarinda. Jadi setiap daerah itu memiliki kota tapi tidak sebanyak kabupaten. Kalau di tempat kita kan ada 13 kota dan kabupaten. Kalau sudah dikurangi 2 berarti sisanya yang 11 ini adalah kabupaten. Kabupaten Banjar, apa lagi? Sambil maju nggak apa-apa? Barito Kuala. Barito Kuala, Barito Kuala. Oh iya, Batola ya. Apa lagi? Alalat itu kecamatan. Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan. Anjir itu bukan kata-kata yang tidak sopan ya. Itu kan masuk luar biasa. Apa lagi? Gak ada Hulu Sungai. Hah? Alalat bukan. Pandangan. Tapin, iya Tapin. Apa lagi? Kandangan itu adalah HST. Dia sebuah kecamatan. Kalau Lehari dan lain sebagainya itu namanya apa? Kabupaten apa? Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut. Kesana lagi? Tanah Bumbu. Kesana lagi? Kota Baru. Kota Baru. Masya Allah. Batu Licin itu apa? Batu itu licin. Iya. Itu nama kecamatan ya. Batu Licin. Kesana lagi itu ada Balangan. Pokoknya 11 itu kabupaten. Nah itu ya. Silakan Mbak. Iya boleh. Kamu ngapain? With English. Oke. Apa jawabannya? Yes. You may. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan peraturan daerah kabupaten atau kota serta studi kasus yang kami dapat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lindi. Dan nama saya Najwa. Dan silakan Lindi masuk ranah. Peraturan daerah atau kabupaten kota bersifat mengatur atau regulasi dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota, mengikat hanya di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, termasuk Perda Provinsi. Contoh, Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan. Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, dan Perda Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pariwisata. Lalu di sini kami mendapatkan kasus. Program sekolah sungai mewajibkan siswa peduli sungai. Tapi saat kegiatan bersih-bersih sungai Martapura, ada siswa yang berkata, untuk apa kita capek-capek membersihkan sungai? Nanti juga kotor lagi karena sampah dari pasar. Betul. Ya, lalu kami mendapatkan pertanyaan. Yang pertama, menurutmu apakah kegiatan bersih sungai tetap penting meski sungai bisa kotor lagi? Jawabannya, ya. Karena setidaknya pembersihan sungai dilakukan untuk menunjukkan sikap peduli kepada lingkungan. Yang kedua, apa ide kreatifmu agar warga sekitar juga ikut menjaga sungai tetap bersih? Jawabannya, kami akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian sungai serta menetapkan larangan membuang sampah di sungai. Dan jika ada yang melanggar atau melaksanakan larangan, maka akan dikenakan hukuman atau denda. Hal ini dilakukan agar pelaku yang melakukan larangan jera dan tidak melakukannya lagi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jangan setuju. Apakah kalian setuju? Jadi itulah studi kasus yang kami dapat dan itulah jawaban dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju dan diakhiri dengan langkah tegap maju jalan ya. Masya Allah, luar biasa. Itu semuaan kelihatan nanti di situ ya. Nanti bisa dicek di YouTube. Baik Mbak sekalian, terakhir ya mungkin kalau diurutkan ternyata seperti ini Mbak sekalian. Rantainya ya.
kita coba sambil tulis ya. Jadi UUD itu memberi dasar. Kalau dalam sebuah rumah dia itu ada di bagian paling bawah. Makanya dasar itu yang menentukan nanti rumah ini akan roboh atau akan lekas roboh. Dulu ada kalau yang di mana tuh? Batola kan yang rumahnya tenggelam sampai ke bawah-bawah, terus ada anak guring ikut tenggelam. Nah itu karena mungkin dasarnya ini tidak kuat. Sama kalau misalnya UUD itu tidak kuat, maka dia akan merobohkan. Yang roboh bukan rumah lagi tapi negara. Makanya kan di pemerintah itu mati-matian kisahnya mendirikan agar UUD ini adalah tetap berdiri. Kemudian yang menegaskan itu adalah MPR itu turunannya. Kemudian UU-nya itu mengatur pokok. Kemudian PP standar pendidikan menjelaskan teknis. Ini maksudnya peraturan undang-undang ya, ini contohnya di sebuah pendidikan ya. Ini contohnya sebuah pendidikan. Kemudian memberikan kebijakan itu adalah apa namanya? Perpresnya apa? Presiden ya. Jadi presiden memberikan kebijakan, baru nanti provinsi menyesuaikan. Karena tidak semua provinsi itu bisa mengikuti kebijakan yang berlaku. Jadi menyesuaikan. Yang penting tidak bertentangan dengan apa? Agama. Ya agama. Dan apa yang paling penting tidak bertentangan dengan apa? Iya undang-undang. Undang-undang 1945. Ya pokoknya intinya kalau kita di posisi provinsi itu tidak boleh menyalahi yang atasnya. Misalnya kita tambahi mata pelajaran ateis yuk. Nah itu nggak bisa. Itu karena itu ada aturannya. Perda kota melaksanakan di lapangan. Tapi adalah sekolah yang belajar tentang ateis gitu. Mungkin ada, cuman kalau misalnya itu ketahuan, itu bisa menjadi sebuah pelanggaran. Karena ada di sebuah sekolah yang waktu itu dituntut karena mengajarkan agama yang tidak sesuai atau tidak ada di aturan yang berlaku di Indonesia. Ada sebuah pesantren, ingat pesantren yang Al-Zaitun. ya itu. Duh, masuk itu lagi. Nanti saya titit aja ya di situ ya. Al-Zaitun. Itu kan Jadi kenakan itu. iya. Ngomong apa itu? Itu Mbak ya, apalagi yang nggak boleh beragama dan lain sebagainya, mungkin di negara kita ini tidak diperbolehkan. Sementara ini kan belum mendapati Pak, kecuali yang kemarin. Ada pertanyaan mungkin Mbak? Waktunya masih ada ya? Terakhir, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, ini adalah ukhrawinya ya, berlaku adil dan berbuat kebajikan. Makanya sebenarnya visi misi SIT itu mulia sekali Mbak, menyiapkan hubungan pian nih para mbak-mbak, mas-mas, para kader-kader untuk menjadi orang-orang yang baik. Kan bisa jadi yang ada di sini adalah nanti adalah calon-calon orang-orang yang disebutkan di sini. Nah di sini mungkin biar nanti adalah anggota DPR mungkin ya. Enggak. Atau bini presiden. Oh saat ini mungkin kamu bilang enggak, tapi setelah tahu gajinya berapa, bisa jadi nanti akan berubah pikiran, ya. Nah itu setidaknya dia sudah menyiapkan itu. Oh, yang ini nggak boleh nih, oh yang ini boleh. Nah seperti itu, sehingga nanti biar melangkahnya itu lebih aman lagi. Dan visinya adalah berbuat kebajikan. Mbak, kalian tahu menjadi presiden itu lebih mudah daripada menjadi penceramah Jumatan di masjid. Misalnya ya, di masjid itu ya, kalian harus menjaga hubungan kalian dengan Allah misalnya. Kalian tidak boleh itu. Kan belum tentu semua mengikuti. Tapi kalau presiden membuat aturan misalnya, yang tidak sholat di masjid maka akan didenda 1 juta misalnya. Apa yang akan terjadi? Itu akan sangat efektif Bapak sekalian. Makanya kalau di sebuah pemerintahan itu diduduki oleh orang-orang baik seperti Bu Wanpian ini, insya Indonesia kita akan menjadi Indonesia yang sangat baik. Yes. Misalnya kalau laki-laki nggak Jumatan didenda berapa gitu. Dia cita-cita mau jadi presiden. Misalnya haid mendapatkan tunjangan PMS misalnya, ya loh. Kan bisa jadi seperti itu kalau orang-orang yang tahu ini ya. Kan banyak kan di negara-negara lain tuh Mbak. Kalau misalnya melahirkan itu ada dapat tunjangan kan ada ya? Ada. Nah, seperti itu. Itu karena mungkin orangnya paham betul bagaimana rasanya.
Kalau presidennya laki-laki nggak ngerasain ya. Bagaimana rasanya misalnya istrinya melahirkan itu kan pasti perlu support dan lain sebagainya. Bahkan ada yang cutinya itu sampai 1 tahun Mbak, karena orang melahirkan itu tidak langsung langsung bisa begawi kan nggak bisa ya. Harus pemulihan dan penyesuaian. Yang hukum harus menegakkan keadilan dan kebaikan, karena semua yang kita gawi akan dimintai bertanggung jawab. Jangan salah, kian itu menjadi siswa nggak dimintai bertanggung jawab. Kamu Mbak Isa dulu di dunia jadi siswa ngapain aja gitu ya? Pasti ditanya itu nanti bertanggung jawabnya. Nah itu mungkin Iza ya. Ya itu mungkin yang Ustaz ada pertanyaan Mbak? Tidak ada. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan perhatian. Ini versinya ya. Tadi sudah kita bahas ya. Hukum itu bukan untuk membuat kita menjadi terikat. Terikat juga sih. Hukum itu bukan untuk membuat kita menjadi tersiksa, tapi untuk mengatur kita. Karena yang sudah saya jelaskan di awal kemarin, gambar mbak-mbak yang sedang sosial eksperimen lakukan sama mumu ya loh. Maka seperti itu kejadiannya, maka hukum itu sangat penting. Nah itu mungkin dari Ustaz. Thank you for your attention. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata bola tekat kan? Tadi tekat tuh, Say. Hah? Si Pak.